226. Amela yang malang. Malam berlalu dengan sunyi. Pagi hari berikutnya, Damar bangun awal dan berangkat kerja seperti biasanya. Setelah sampai di Danome Group, dia merasa sedikit aneh karena Amela tidak datang ke perusahaan. Biasanya Amela masuk kerja agak awal dan tidak pernah telat. Damar tiba di grup 2 departemen penjualan, dia bertanya sambil mengerutkan kening, di mana Amela? Apa dia belum datang ke perusahaan? Dia tidak datang hari ini, ketua grup 2 menjawab, aku juga tidak tahu ada apa dengannya. Hah? Damar bertanya lagi, dia tidak menelepon. Amela tidak menelepon, Rahmat menggeleng-gelengkan kepala. Ini agak aneh, biasanya dia adalah orang pertama yang masuk kerja dan tidak pernah telat. Kenapa dia sama sekali tidak ada kabar hari ini, bahkan tidak datang? Damar mengerutkan kening, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Amela. Tetapi Amela tidak menjawab panggilan Damar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Menurut karakter Amela, dia tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini. Karakter Amela sangat lembut, dia pasti akan menelepon atau mengirim pesan WhatsApp jika dia sedang sakit. Tetapi sampai sekarang, tidak ada kabarnya sama sekali. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu Amela dalam suatu masalah. Damar mengerutkan alis, dia bertanya pada Rahmat, apakah kamu tahu alamat rumah Amela? Aku tidak tahu, tapi orang dari departemen personalia harusnya tahu tentang ini, kata Rahmat dengan cepat. Damar mengangguk dan berkata, baiklah. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Anwar. Dia meminta berkas-berkas Amela dari departemen personalia. Setelah menemukan alamat rumahnya Amela, dia pergi dari Danome Group dan mengendarai mobil menuju rumahnya Amela. Setelah menyalakan GPS, alis Damar terkerut. Rumah Amela sangat jauh dari perusahaan mereka, dan kira-kira membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai di sana, bahkan lebih lama kalau macet. Untungnya Amela sudah memiliki mobil sekarang, dia pasti harus bangun sangat pagi jika pada sebelumnya. Gadis ini memang gadis biasa yang bekerja keras. Damar menghela napas, dia mempercepat sebisa mungkin dan akhirnya tiba di alamat tersebut 40 menit kemudian. Baru saja turun dari mobil, alisnya terkerut lagi. Karena sangat sulit menemukan rumahnya di area kota NJ ini. Beberapa gedung di sini sudah sangat kuno, dan hanya orang-orang miskin yang tinggal di area ini. Damar tahu bahwa ibu Amela membutuhkan biaya besar untuk operasi. Maka ini normal baginya untuk tinggal di sini. Karena di kota NJ, harga rumah di daerah menengah sudah sangat mahal. Damar mencari gedung yang sesuai dengan alamatnya, lalu masuk dan menaiki tangga. Dia menemukan nomor rumahnya, lalu dia mengangkat tangan dan hendak mengetuk pintu. Sebuah suara terdengar dari dalam ruangan. Amela, kau harus ingat, aku adalah ayahmu. Sebuah suara marah terdengar, dan diikuti dengan suara pecah gelas. 400 juta, beri aku 400 juta, maka aku tidak akan mengganggu kamu dan ibumu lagi, teriak pria itu. Tidak ada, aku tidak ada sepeser pun, aku sudah memakai semua uangnya untuk biaya rumah sakit, kata Amela sambil mengertakkan gigi. Kamu bahkan bisa membayar biaya pengobatan 800 juta, bagaimana kamu tidak bisa mengeluarkan uang 400 juta? Cepat beri aku uangnya, pria itu berkata lagi. Pada saat yang sama, suara tangis dan suara menarik napas terdengar seketika. Bu, suara cemas Amela, kalau kamu tidak memberiku uang, maka kalian jangan pergi dari sini hari ini. Ancam pria itu, kamu berselingkuh, dan meninggalkan aku dan ibu. Sekarang kamu masih berani datang dan meminta uang pada kami, kamu benar-benar tidak tahu malu. Suara tangis terdengar, ayah meminta uang pada putrinya sendiri adalah hal yang benar. Menurut pria itu dirinya tidak bersalah. Damar berdiri di depan pintu, dan ekspresinya tidak senang. Kehidupan Amela sepertinya tidak bahagia. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun saat sehari-hari. Ibunya telah menderita tumor, maka dia hanya bisa keluar dari perusahaan BUMN dan mencari pekerjaan lain. Supaya bisa mendapatkan uang pengobatan untuk ibunya. Dan tampaknya ayahnya telah meninggalkan anak dan ibunya. Tetapi Amela selalu ceria dan bekerja keras. Malik Damayanti, aku memberitahumu, aku tidak akan memberi uang 1 sen pun padamu. Kalau berani bunuhlah aku dan ibuku. Ini adalah pertama kali Damar mendengar Amela berkata demikian. Si Malik ini harusnya ayah kandungnya Amela. Kau kira aku tidak berani? Teriak Malik, dan suara melempar barang terdengar lagi. Awalnya Damar tidak mengetuk pintu, karena ini adalah masalah keluarganya. Tetapi dia merasa sudah tidak aman lagi, maka dia langsung mengetuk pintu. Siapa di luar? Kata Malik dengan tidak sabar. Tok tok tok. Damar tidak menjawab, dia terus mengetuk pintu. Kemudian, seorang pria berkumis dan berpakaian berantakan membuka pintu. Pria ini berbau alkohol, dia bertanya, siapa kau? Damar meliriknya, lalu mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Rumah ini sudah berantakan sekali, dan banyak serpihan kaca, benda yang terbuat dari kaca sudah rusak semua.
Di tempat tidak jauh darinya, seorang wanita parubaya sedang duduk di lantai dan terus menangis. Amela melindunginya, matanya memerah namun tidak menangis. Setelah melihat Damar, Amela sedikit tertegun. "Damar, kenapa kamu datang?" tanya Amela. "Apakah kalian tidak apa-apa?" Damar menghampiri mereka. "Tante, bangun dulu saja," katanya dengan lembut. "Damar." Di belakang Damar, pria itu memandangnya dengan curiga. "Kau adalah pacar Amela?" tanya dia. Damar menoleh lalu berkata dengan suara tenang, "Keluar dari sini." "Keluar, kamu tahu siapa aku? Aku adalah ayahnya Amela." Malik mencibir, "Kalau kamu mau menikahinya, harus meminta persetujuan dariku dulu." Kemudian, dia berkata lagi, "Kalau kau ingin mendapatinya, caranya sangat gampang. Kamu harus memberiku uang 1 miliar, tidak bisa nego." Kecantikan Amela masih lumayan, 1 miliar tidak mahal juga. Damar mengerutkan kening. Amela pun marah hingga badannya gemetar. Damar baru bertemu seorang ayah yang seperti ini. "Kau ada uang tidak?" tanya Malik saat ini. Damar memegang dagu, lalu berkata dengan pelan, "Ada, tidak hanya 1 miliar, 200 miliar, bahkan 1 triliun pun tidak apa-apa bagiku." "Aduh," Malik tertawa, "putriku bisa begitu cantik seperti ini adalah berkatku." "Baik, sekarang sudah naik harga, kamu harus memberiku uang 200 miliar. Jika tidak, kamu harus pisah dengan putriku. Aku kaya adalah urusanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu." Damar berkata dengan pelan, "Aku tidak peduli kau siapa, keluar dari rumah ini sekarang juga." Bersambung 227. Setiap keluarga ada masalahnya masing-masing. "Aku tidak peduli kau siapa, keluar dari rumah ini sekarang juga." Meskipun suara Damar tidak keras, namun sikapnya cukup keras. Awalnya Malik tertegun sebentar, kemudian memegang kumisnya, dia mencibir dan berkata pada Damar, "Bocah, kamu masih tidak mengerti. Aku adalah ayahnya Amela, kamu harus meminta persetujuanku sebelum menikahinya. Kau jangan ngomong kosong lagi." Damar menatapnya, "Orang seperti kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Cepat keluar dari sini, aku tidak peduli apapun. Memang apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah rumah putriku, kau siapa memangnya?" kata Malik. Sikapnya tetap seperti preman. Tentu saja, dengan perilaku sebelumnya, dia memang seorang preman. Damar melirik Amela lalu berbalik badan. Jika pria ini yang meminta, maka dia akan melakukannya. Dia berjalan menuju Malik dan langsung menarik lengannya. "Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku," teriak Malik. Awalnya dia ingin melawan, tetapi semakin dia bergerak, tenaga Damar semakin keras. Rasa sakit dahsyat merangsang dari tangannya hingga ke otaknya, dia sudah hampir menggila. Seluruh tulang sepertinya akan retak. "Lepas, lepaskan," teriaknya keras. "Keluar." Damar mencibir, lalu melemparkannya keluar dari rumah. Pria itu terjatuh dan duduk di lantai. "Aduh," dia berseru lalu bangun dengan kesal. Pada saat ini, Damar berjalan menuju pintu dan menatapnya dengan dingin. Malik memegang lengannya, dan dia sedikit takut ketika melihat pandangannya Damar. Dia berlari menuju tangga dan berkata, "Bocah, kau hebat. Kamu adalah Damar bukan? Aku sudah mengingat namamu, kamu tidak akan bisa mendapati Amela. Jika tidak ada 200 miliar, kau tidak bisa bersamanya." Setelah berbicara, dia langsung lari dan turun ke bawah. Dia tampaknya takut Damar melakukan sesuatu padanya lagi. Melihatnya sudah menjauh, Damar baru kembali lagi ke ruangan. "Bu, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa." Amela sedang menghibur wanita parubaya itu. Mata wanita parubaya itu memerah, dia memandang Damar dan berkata, "Anak muda, terima kasih." Damar membantu Amela membawa wanita parubaya ini ke dalam kamar. Setelah wanita parubaya itu duduk di atas ranjang, Amela langsung menuangkan segelas air untuknya. "Bu, ibu duduk sebentar, aku akan mengobrol dengan temanku di luar." Setelah itu, dia melirik Damar. Damar mengikutinya keluar, Amela tersenyum masam padanya. "Maaf, sudah merepotkanmu." Damar mengerutkan kening, "Ayah dan ibumu." Amela menghela napas ketika membicara tentang ini. "Pria itu sudah bercerai dengan ibuku saat aku masih kecil. Karena ibuku tidak bisa hamil lagi setelah melahirkan aku. Aku mengikutinya setelah mereka bercerai, lalu pria itu menikah dengan wanita lain, dan wanita itu melahirkan seorang putra untuknya. Dia tidak peduli padaku lagi, aku tidak tahan dan kabur dari rumah. Setelah itu, aku tinggal bersama ibuku yang membesarkan aku." Amela menghela napas lagi, lalu berkata, "Karena aku, ibuku tidak mencari pasangan lagi. Dan pria itu sering mengganggu kami, ibuku terlalu lemah untuk mengusirnya. Pria itu tidak bekerja, dan meminta uang dari ibuku. Dia akan memukulnya jika ibuku tidak memberi uang. Dan dia selalu mengancamkannya. Kali ini, pria itu tahu dari orang lain bahwa aku mendapatkan uang banyak. Maka dia datang dan meminta padaku, katanya putranya harus sekolah dan les. Setelah besar, putranya juga harus menikah.
maka dia meminta uang 400 juta. Amela berkata lagi, bagaimana mungkin aku akan memberi uang padanya, kemudian hal tadi telah terjadi. Damar merasa terkejut mendengar pengalamannya. Sudah jelas, Amela tidak menganggap Malik sebagai seorang ayahnya lagi. Dia memakai kata pria itu ketika menyebutnya. Dia sudah tahu alamat kalian, kenapa kalian tidak pindah rumah saja? Tanya Damar, pindah rumah kemana? Amela tersenyum masam, saat aku masih sekolah, kondisi ibuku sudah tidak sehat. Dulu dia bekerja menjadi seorang pembantu, tetapi dia tidak bisa bekerja lagi karena sakit. Aku juga ingin pindah ke lingkungan lebih baik, tetapi finansial kita tidak mencukupi. Bonus dari perusahaan pun diberi pada bulan depan, maka kami tidak bisa pindah dulu. Bagaimana dengan situasi tante? Kenapa kamu tidak meminta bonusnya diberi lebih cepat, dan memakai uangnya untuk tante dulu? Damar mengerutkan kening. Aku malu untuk memintanya. Amela menunduk, air mata mengalir dari matanya. Mungkin karena keluarganya, karakter Amela agak keras. Dia bekerja keras supaya ibunya bisa hidup lebih baik, dan ada uang yang cukup untuk pengobatan. Sebelum Damar masuk di Danome Group, Amela hanya magang saja. Tetapi dia selalu datang paling pagi dan pulang paling malam, dan dia rajin belajar. Pindah rumah saja, cari rumah baru sekarang. Damar menepuk bahunya. Aku tidak ada banyak uang, matanya memerah. Aku akan meminjamkan padamu dulu. Setelah kamu digaji, kamu bisa mengembalikan uangku. Damar berkata lagi, dan juga, orang seperti Malik benar-benar tidak sepadan. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tiba-tiba dia memeluk Damar dengan erat. Kemudian dia mulai menangis, dan melampiaskan semua emosinya. Tetangganya ada yang membuka pintu dan menatap mereka dengan penasaran. Damar merasa tanpa daya, baru saja Malik membuat keributan begitu besar, tidak mungkin ada yang tidak menyadarinya. Tetapi tidak ada orang yang membantu untuk menghentikannya. Damar, terima kasih, aku benar berterima kasih padamu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku bahkan berpikir untuk menjual diriku sendiri, Damar hanya bisa tersenyum. Seorang gadis yang baru saja lulus kuliah, dia tidak banyak berpengalaman, dan dia sudah menahan tekanan yang mengerikan. Karena Damar membantunya menyelesaikan masalah, dan dia bisa mendapati uang komisi sebanyak 1 miliar. Akhirnya ibunya bisa beroperasi, dan kali ini, Damar meminjamkan uang lagi padanya, dan bersedia membantunya pindah rumah. Dia sangat bersyukur. Damar hanya tersenyum, dia tidak berpikir banyak untuk membantunya. Dia tidak bergerak, karena dia tahu bahwa Amela perlu melampiaskan emosinya. Amela menangis untuk beberapa menit. Kemudian, dia menyeka air mata dan berkata, maafkan aku. Damar tersenyum padanya, sudah, jangan berpikir terlalu banyak. Cepat telepon perusahaan perpindahan, lalu mari kita mencari rumah. Amela sudah membaik saat ini, dia berkata dengan cemas, bagaimana dengan perusahaan? Kalau aku telat, apakah pekerjaanku akan diganti oleh orang lain? Tenanglah, aku akan berbicara pada pihak perusahaan. Kamu fokus mencari rumah baru saja pagi ini, kata Damar. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel lalu mentransfer uang 100 juta ke rekeningnya. 100 juta sudah cukup, kan? Sudah cukup. Amela mengangguk. Oke, aku tidak menemanimu lagi. Kamu bisa bereskan barang-barang dulu, dan menyewa rumah baru. Setelah semua ini sudah selesai, kamu bisa mencariku di studio Audrey pada pukul 2 siang. Kata Damar. Baiklah. Amela mengangguk padanya. Bersambung. 228. Orang dari keluarga Dempsey. Damar tidak bisa menemani Amela, karena dia masih harus pergi ke studio Audrey sesegera mungkin. Para master seperti Saveri dan Eden telah berada di kota NJ. Jika Audrey di rumah, itu masih tidak apa-apa. Tapi sekarang dia telah pergi bekerja, jika Saveri dan Eden memutuskan untuk pergi ke studionya dan menculiknya, itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Mereka mampu menculik seseorang tanpa ketahuan. Damar mengemudikan mobil dan tiba di depan pintu studio dengan cepat. Untungnya, tidak ada sesuatu yang terjadi di studio. Damar memarkir mobilnya dan berjalan masuk ke studio Audrey. Setelah masuk, Damar bertemu dengan Lintang yang sedang duduk di dalam. Ketika melihat Damar, Lintang tidak lagi memiliki penghinaan padanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berdiri dan memberi hormat kepada Damar dengan sangat sopan. Damar pun juga mengangguk padanya. Meskipun dia tidak menyetujui perilaku Lintang sebelumnya, seperti dia mencegah Audrey untuk berteman dengannya. Namun mereka tetap harus bekerja sama dalam hal melindungi Audrey, jadi dia tidak dendam padanya. Setelah menyapa, dia berjalan menuju kantor Audrey. Tepat ketika dia mendekati kantornya, dia mendengar suara dari dalam. Bukankah kamu mengatakan bahwa Damar akan datang ke sini? Apa kamu berbohong padaku? Suara Lisa terdengar dari kantor. Lah, apa kamu menyukai Damar? Bukankah dia 7 atau 8 tahun lebih tua darimu? Kata Audrey. Kata siapa? Kamu jangan bicara sembarangan. Balas Lisa dengan cepat. Haha,
Audrey terkekeh, jangan malu-malu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, aku akan meneleponnya dan bertanya padanya. Damar dan aku hanya teman biasa, oke. Audrey, kamu terlalu banyak berpikir. Lisa mengacak-acak rambut pendeknya dan memelototi Audrey. Damar berdeham, dia berjalan menuju pintu dan mengetuk pintu. Sepertinya orangnya sudah datang, orang yang kamu rindukan itu sedang berdiri di pintu, Audrey berkata sambil tersenyum. Lisa menoleh dan melihat Damar yang berdiri di depan pintu. Kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia dengan cepat menyangkal. Damar, jangan dengarkan omongan Audrey. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, karena itu aku datang dan ingin melihatmu. Itu saja, Damar tersenyum dan bercanda, jika kamu kangen padaku juga tidak apa. Lagi pula, aku seorang pria yang tampan, itu normal bagi seorang gadis untuk memikirkanku terus. Kata-katanya segera membuat suasana menjadi lebih aktif. Audrey dan Lisa berseru bersamaan. Oh ya, Kak Clara sudah tiba di kota NJ. Dia dipindahkan ke sini oleh Bank Royal. Dia datang dengan pesawat yang sama denganku tadi malam, kata Audrey. Damar tampak sedikit terkejut, dia tidak memberitahuku sebelumnya. WhatsApp pun juga tidak ada pesan. Memang iya, tanya Lisa dengan heran. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan menelepon dan menanyakan apa yang terjadi nanti. Mengapa kamu datang sangat lambat hari ini? Di mana gadis cantik yang telah bersamamu sepanjang waktu itu? Audrey bertanya, sesuatu telah terjadi di rumahnya, dia masih sibuk sekarang, dan akan datang nanti pada sore hari, jawab Damar. Kebetulan Lisa ada di sini juga. Damar, kamu harus mengajak kami makan malam, lah. Audrey tersenyum ceria dan menunjukkan gigi putihnya. Tidak masalah, kalian ada waktu luang saat siang atau malam? Tanya Damar. Siang saja, Lisa berkata, aku harus pergi bertemu ayahku di malam hari. Setelah mengatakan ini, dia menghela napas dan berkata lagi, orang tuaku berdebat lagi, dan kali ini ibuku juga ada di sini. Dia berencana mengembalikan Independent Group kepada ayahku. Hati Damar sedikit tergerak, dia ingin membantu, tapi ini adalah urusan keluarga Lisa. Kecuali Lisa atau Rima berinisiatif untuk meminta bantuan Damar, jika tidak, Damar tidak enak untuk campur tangan juga. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi makan bareng nanti siang, kata Damar sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di sebuah rumah pertanian di pinggir kota NJ. Karena hari ini adalah hari Senin, maka tidak banyak orang yang datang ke sini. Di seluruh tempat ini sangat sunyi sekali. Eden sedang berbaring di kursi goyang yang berada di luar rumah pertanian. Dia memegang setumpuk kartu di tangannya sambil memainkannya. Tiba-tiba, dia mengambil sebuah kartu dan melemparkannya dengan cepat. Kartu itu terlempar seperti pisau tajam dan langsung menuju keluar rumah pertanian. Prang! Bunyi suara pedang bergema di luar pintu. Kemudian, kartu tersebut terlempar kembali. Eden mengulurkan dua jari untuk menangkap kartu itu, dan pada saat yang sama, tangan kanannya sedikit terangkat. Di antara jari-jarinya, ada 7 atau 8 kartu. Hentikan, aku sudah tidak sanggup menerimanya lagi, seseorang berkata dari luar rumah pertanian. Orang itu berjalan masuk dari pintu belakang, ternyata dia adalah Saveri. Saveri mengenakan jaket dan ada bekas luka di wajahnya. Senyuman masam muncul di wajahnya dan dia memandangnya. Aku datang ke sini bukan untuk memantaumu, aku ingin mendiskusikan berbagai hal denganmu. Pintu depan di sini, Eden menunjuk ke pintu dan berkata dengan suara serak. Aku sudah kebiasaan bersembunyi dulu dan masuk lewat pintu belakang. Saveri berdeham sekali dan berkata. Ada apa? Apa kamu sudah menculik Audrey? Eden bertanya. Saveri menggelengkan kepalanya, belum. Lalu untuk apa kamu datang ke tempatku? Eden menggoyangkan kartu di tangannya dan bertanya lagi. Si lintang itu selalu bersama Audrey sepanjang hari. Di rumah keluarga Wong juga selalu ada si pria tua itu, aku tidak berani masuk dan menculiknya langsung. Night Watcher juga bersembunyi dalam kegelapan, jadi aku tidak berani bertindak gegabah. Kita harus pastikan siapa Night Watcher itu dulu. Saveri berdeham sekali lagi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Eden berkata dengan ringan, kemudian ekspresinya sedikit berubah, keluarlah. Pada saat ini, seorang pria berjas dan sepatu kulit berjalan masuk lewat pintu depan. Pria itu berambut pirang dan bermata biru, dan tampak sangat anggun. Dia berkata, tidak heran kamu bisa menjadi peringkat ke-7 di daftar master. Keluarga Dempsey. Eden mengangkat alisnya dan bertanya, dengan kemampuan tersembunyi yang kamu miliki itu, maka kamu seharusnya Fruit Dempsey. Pak Eden mengenalku, itu merupakan sebuah kehormatan bagiku, ucap Fruit Dempsey, kakekku menitipkan sesuatu untuk Anda. Ada apa? Bicarakan saja, Eden berkata dengan tenang. Seharusnya Anda tahu, aku datang ke negara H kali ini hanya untuk menyelidiki kematian saudaraku. Menurut bukti dari Pak Saveri, mantan Night Watcher Zero di negara H membunuhnya.
Mantan Night Watcher Zero adalah peringkat pertama di peringkat lokal, dan kekuatannya sudah hampir mencapai tingkat dewa. Tidak ada yang tahu apakah dia telah mencapai tingkat dewa selama 3 tahun ini. Karena kita telah bekerja sama, aku berharap Anda bisa membunuhnya setelah aku mengetahui identitasnya, kata Fruit Dempsey. Eden menyentuh dagunya dan berkata, sebenarnya cukup mudah untuk menemukannya. Aku punya nomor teleponnya, dan dia sangat ingin membunuhku. Selama aku memberitahu dia alamatku, dia seharusnya akan datang menghampiriku. Hah, mata Saveri dan Fruit Dempsey sedikit berbinar. Saveri berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, mengapa kita tidak membunuh orang ini secara langsung? Karena keberadaan orang ini, Lukas si pengecut itu tidak berani muncul sama sekali. Fruit Dempsey juga mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, menurutku itu adalah ide yang baik. Buat apa? Eden lanjut bermain kartu, dia bertanya dengan suara serak. Hah, keduanya menatap Eden dengan bingung. Eden tersenyum dan berkata, apa kalian masih mengingat alasan kenapa aku setuju untuk bekerja sama dengan kalian? Kalian perlu membantuku mendapatkan tulang ajaib dari keluarga Wong dulu. Sekarang aku masih belum memiliki tulang itu, mengapa aku harus bekerja sama dengan kalian? Lalu, dia memandang Fruit Dempsey dan berkata lagi, tentu saja, jika kamu butuh, aku bisa memberi nomor teleponnya padamu. Aku juga tahu bahwa pria tua di keluargamu itu takut dia tahu tentang masalah 3 tahun lalu terungkap olehnya. Pria tua itu takut dia akan pergi ke negara O dan membunuhnya. Jika aku memberimu nomor teleponnya, kamu tidak akan berani menelepon, kan? Wajah Fruit Dempsey tampak sangat muram saat ini. Prasyarat untuk kerjasama adalah berikan aku tulangnya terlebih dahulu. Jika tidak perlu membicarakan tentang kerja sama denganku. Jika kalian tidak bisa mendapatkan tulang itu, maka kalian tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Eden memegang kartu di tangannya dan kembali berbaring di kursi goyang. Dia berkata, kalian bisa pergi sekarang. Bersambung, 229. Orang tidak tahu malu. Pada pukul 12 siang, Damar, Audrey, dan Lisa keluar dari studio bersama-sama. Lintang juga mengikuti mereka. Sejak menerima informasi itu, Lintang selalu mengikuti Audrey kemana-mana. Mereka tidak pergi ke restoran kelas atas. Audrey membawa mereka ke restoran yang tidak terlalu besar, tapi rasa makanan di restoran tersebut cukup enak. Setelah duduk, Audrey berkata pada Lisa, apakah kamu masih ingat, kamu yang mengajakku makan di sini untuk pertama kalinya? Lisa mengangguk dan berkata, aku masih memiliki banyak kenangan di kota NJ. Sekolah SMP ku di kota ini. Tapi sayang sekali ayah dan ibuku. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan ibumu. Ayahmu juga ada salahnya. Awalnya, kakekmu mengira ibumu menikah dengan ayahmu hanya karena kekayaannya. Maka ibumu langsung pergi ke kota LH. Meskipun ayahmu investasi pada Independent Group dan juga mengurusnya, tetapi ibumu juga telah bekerja keras. Audrey berkata, tidak lama kemudian, ayahmu berselingkuh dan mereka bercerai. Lalu, demi kamu dapat memiliki lingkungan pendidikan yang baik, ibumu setuju untuk menikah lagi dengan ayahmu. Tapi ayahmu berselingkuh lagi. Kamu hanya bisa menyalahkan ayahmu, kehidupan pribadi ayahmu terlalu berantakan. Lisa menghela napas dan berkata, hai, aku masih peduli dengannya sebelumnya, tetapi sekarang aku sudah tidak peduli sama sekali. Ayahku memang orang seperti itu dan dia tidak dapat mengubahnya. Intinya adalah, orang-orang di keluarga ayahku masih berpikir bahwa itu normal. Menurut mereka, ini bukan salah ayahku. Orang kaya tidak menganggap ini serius, ditambah aku hanya seorang anak perempuan, jadi mereka tidak begitu peduli padaku. Di antara keluarga orang kaya, warisan laki-laki masih sangat penting bagi mereka. Sekarang aku hanya ingin menjalani hidup yang bahagia saja. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi, dan aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan pria dari keluarga kaya di masa depan. Aku hanya ingin tetap melukis, dan menjalani setiap hari seperti biasa. Dua orang mahasiswa mulai berbicara tentang kehidupan mereka. Damar hanya mendengarkan omongan mereka, dan tidak mengomentari apapun. Selama 9 tahun sebagai Night Watcher, dia telah melihat terlalu banyak masalah seperti itu dan lainnya saat melakukan misi. Dia tidak enak ikut campur dengan masalah keluarga seperti ini. Kecuali masalah yang memang sudah berlebihan, seperti masalah Amela atau Stephen. Lupakan saja, jangan bahas masalah itu lagi, kata Audrey, mari kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Lisa mengangguk, oh ya, sepertinya Leslie telah kembali ke kota NJ. Kurasa dia akan mengganggumu lagi. Audrey mengerutkan bibirnya dan berkata, sebenarnya, Leslie dan aku memiliki hubungan yang sangat baik sebelumnya. Jika dia tidak mengaku perasaannya kepadaku, kita masih bisa menjadi teman. Sebagai anggota keluarga Ismail, Eric dan Lintang tidak melarang Audrey dekat dengannya. Mereka bahkan akan menyemangatinya. Setelah makan, Lisa menerima telepon dari ibunya. Dia menyapa Damar dan yang lainnya, kemudian pergi terlebih dahulu.
Audrey dan Damar juga kembali ke studio lagi. Amela datang ke perusahaan pada sore hari. Semuanya berjalan seperti biasa. Damar tetap di studio Audrey, dan mereka mengadakan pertemuan dengan investor lain dari waktu ke waktu. Tentu saja, Damar hanya menemani Audrey saja. Amela yang mengerjakan pekerjaannya. Amela memiliki kemampuan yang kuat untuk menyesuaikan diri. Setelah dia datang ke studio, dia langsung fokus dalam pekerjaannya. Pada pukul 5 sore, Audrey meninggalkan studio dengan tepat waktu. Damar dan Amela mengendarai mobil masing-masing dan kembali ke perusahaan. Tepat ketika mereka kembali ke departemen penjualan, Damar menyadari bahwa ekspresi Rahmat dan yang lainnya sedikit beda daripada sebelumnya. Mereka menatap Amela dengan tatapan aneh. "Ada apa?" Amela bertanya. "Kamu tidak tahu." Seorang gadis berlari ke depannya. "Setengah jam yang lalu, ayahmu datang ke perusahaan dan membuat masalah." Pak Anwar yang menenangkannya secara langsung. "Sekarang dia sedang di ruang rapat departemen penjualan," katanya. "Apa?" Ekspresi Amela berubah seketika. "Dia datang ke perusahaan." Rahmat mengangguk, dia memandang Amela dengan aneh dan berkata, "Dan juga, ayahmu membawa sebuah pisau dapur dan bergegas masuk ke perusahaan." Saat mereka berbicara, Damar memperhatikan bahwa orang lain sedang melihat mereka sambil berdiskusi secara diam-diam. Beberapa orang bahkan menunjukkan ekspresi penghinaan di wajah mereka. Karena Amela mendapat proyek dengan keluarga Wong kali ini, maka banyak orang di departemen penjualan merasa iri dan tidak senang dengannya. "Aku tidak menyangka Amela adalah orang seperti itu. Bukankah dia baru saja mendapat uang sebanyak 1 miliar? Kenapa dia tidak ingin membantu ayah dan adik laki-lakinya? Mereka bahkan tidak mampu untuk makan lagi." Dua orang gadis di grup 1 departemen penjualan mulai berbisik. Damar menatap mereka langsung dan berkata, "Jangan sembarangan mengatai orang jika kalian tidak tahu apa-apa. Tetap diam saja." Pada saat ini, Rahmat berdiri dan berkata, "Damar, kamu tidak boleh berbicara seperti ini juga. Aku tahu kamu tertarik pada Amela. Bisnis dari keluarga Wong juga karena berkatmu, tetapi apa yang kami katakan itu tidak salah." Ayahnya yang berkata barusan. "Apa yang dia katakan?" tanya Amela dengan tidak senang. "Persis seperti apa yang mereka katakan barusan. Kata ayahmu, dia membiayaimu sampai besar, tetapi setelah kamu menemukan seorang pria kaya, kamu langsung mengabaikannya dan tidak menganggapnya lagi, hanya karena dia seorang miskin." Menjadi seorang gadis cantik memang ada keuntungan juga. Suara diskusi terdengar di telinga mereka. Amela merasa sedih langsung. Dia menggigit bibirnya dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Jika reputasinya dan hubungannya dengan rekan-rekannya menjadi buruk, ada kemungkinan besar pihak perusahaan akan memecatnya. Damar pun juga tercengang sebentar. Dia tidak menyangka ayahnya Amela adalah orang seperti itu. Pria itu benar-benar tak tahu malu sekali. Rapat akan segera dimulai. Seorang manajer berjalan keluar dari ruang kantor, dia bertepuk tangan dan berkata, "Amela, kamu masuk ke kantor dulu, yang lain kumpul di sini." Amela menggertakkan giginya dan menatap Damar. "Masuk dulu saja, jangan khawatir, ayahmu tidak akan berani melakukan apa-apa selama ada Pak Anwar. Aku akan menyelesaikan tugas laporannya hari ini," kata Damar dengan suara lembut. Mereka berdua harus membuat laporan ke perusahaan setiap hari setelah kembali dari studio Audrey. Biasanya Amela yang melakukannya, Damar jarang sekali datang ke perusahaan. Sekalinya dia ke perusahaan, malah ada kejadian seperti ini. Setelah Amela pergi, Rahmat tiba-tiba berkata, "Bu Manajer." Manajer baru bernama Sasha Nugroho. Sasa menatapnya dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ingin dilaporkan? Jika tidak, mari kita dengarkan laporan dari proyek Damar terlebih dahulu." Kerjasama antara keluarga Wong kini menjadi prioritas di Danone Group. Setelah Sasha menerima laporan dari Damar, dia harus menunjukkannya kepada atasannya untuk dilihat juga. "Menurutku perusahaan kita harus mempertimbangkan karakter orang sebelum merekrutnya." Rahmat berkata lagi, "Apa yang Amela lakukan ini memang tidak baik. Jika ayahnya membuat masalah ini menjadi besar sehingga pihak media pun juga tahu, ini akan memengaruhi perusahaan kita." Damar mengerutkan kening dan menatap Rahmat. Pada saat ini, ketua dari grup 1 departemen penjualan juga berkata, "Ya, aku juga memikirkan hal yang sama seperti Rahmat." Para ketua dari beberapa grup lain mengangguk dengan setuju. "Jadi, apa maksudmu?" tanya Sasha. Rahmat menghela napas, dia melirik Damar dengan sedikit takut dan berkata, "Maksudku, aku tidak ingin bekerja dengan rekan kerja seperti Amela. Aku menyarankan perusahaan memecatnya secepat mungkin." Bersambung, 230. "Memenuhi keinginan kalian." Kata-katanya membuat Damar langsung mengerutkan alis. Ini adalah persaingan antara pekerja. Damar mendapati proyek besar dari keluarga Wong, merek busana Audrey ini tentu akan ternama. Mereka juga tahu bahwa Danone Group memiliki saham 20% dari studionya Audrey. Karena latar belakangnya adalah keluarga Wong, maka merek Audrey ini akan mencapai penghasilan yang bagus dalam 3-5 tahun ini.
Pengurus proyek ini dipilih di departemen penjualan, dan adalah seorang karyawan yang biasa saja. Ini membuat karyawan-karyawan lainnya menjadi sangat iri. Dan pengurusan proyek ini tidak sulit, sama dengan mendapat komisi dengan cuma-cuma, dan bahkan akan dipromosi. Siapapun ingin mendapat kesempatan ini. Namun proyek ini didapatkan oleh Damar, dan Amela telah dipilih oleh Damar. Maka mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi ada kesempatan bagi mereka lagi untuk hari ini. Ayahnya Amela telah membuat keributan di perusahaan, dan menarik banyak perhatian atasan. Mereka tentu bisa memanfaatkan hal ini. Amela hanya seorang karyawan biasa saja, dia baru saja menjadi karyawan regular. Mereka ada alasan yang bagus untuk memecatkan Amela, dan seseorang dari mereka akan mendapatkan pekerjaan ini. Ketua grup penjualan harusnya memiliki kesempatan paling banyak. Jadi orang-orang ini telah bersepakat secara diam-diam, dan mereka hendak mengeluarkan Amela. Danome Group memiliki 9 grup dalam departemen penjualan. Meskipun Damar tidak puas atau tidak setuju, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Jadi, mereka memikirkan suatu cara seperti ini. Sasha mengerutkan kening dan berkata, pihak perusahaan akan memberi ulasan tentang pengurusan masalah ini. Pada saat ini, seseorang berkata, Bu Manajer, aku benar-benar tidak ingin bekerja dengan orang seperti Amela. Seandainya ayahnya menyebarkan ke media, maka reputasi Danome Group akan terpengaruh. Jika Amela tidak dipecat, aku akan mengundurkan diri. Pria yang berbicara bernama Edwin, dia adalah ketua grup 1 departemen penjualan. Aku juga sama, semua ketua grup dari departemen penjualan lain juga berkata demikian. Pada saat yang sama, anggota dari grup-grup ini juga mengikutinya. Setelah Damar menghitung, kira-kira ada 3-40 orang. Yang lainnya sedang duduk dengan diam, dan tidak mengatakan apa-apa. Amela pun bisa mendapatkan proyek ini, maka mereka berpikir mereka juga memiliki kesempatan. Paling tidak, mereka akan menyogok Damar. Ini adalah proyek yang sangat bagus, mereka tidak ingin menyerahkannya. Dan ini akan memungkinkan mereka menjadi orang kaya dalam satu malam. Lalu bagaimana dengan situasi Amela setelah dipecat? Itu bukan masalah mereka. Inilah persaingan dalam pekerjaan, setiap orang harus kuat untuk bersaing. Sasha merasa tidak senang, apa yang kalian lakukan sekarang? Dengan cara memaksa, aku sudah bilang bahwa pihak perusahaan akan menangani masalah ini. Jangan berpikir kalau aku tidak tahu apa maksud kalian. Aku terus terang saja, bahkan jika Amela tidak mendapatkan proyek ini, sama juga dengan kalian. Jangan lupa Damar masih berdiri di samping. Sasha memperingatinya. Rahmat tidak menyerah, ini bukan masalah proyek apapun, aku hanya tidak ingin bekerja dengan orang yang bermasalah, ini adalah prinsip diriku. Ya, ini adalah masalah prinsip, sahut Edwin. Damar tertawa, dia merasa orang-orang ini sungguh lucu. Masa ini berhubungan dengan masalah prinsip. Terutama Rahmat, dia berpura-pura menjadi sosok yang saleh, bahkan Damar hampir percaya pada kata-katanya. Sasha tidak menyangka ada begitu banyak orang yang berkomentar, dia melirik Damar langsung. Bagaimanapun, mereka semua berpikir bahwa proyek keluarga Wong dibawa oleh Damar. Apakah ada yang masih ingin Amela mengundurkan diri? Damar meraba hidungnya dan bertanya kepada semua orang yang di departemen penjualan. Rahmat dan yang lain tercengang ketika mendengar pertanyaan Damar, mereka merasakan sebuah tekanan untuk sementara waktu. Tapi mereka sudah melakukan ini, maka mereka tidak bisa menyerah sekarang. Orang-orang yang memilih untuk bersaing telah mengungkapkannya semua, hanya sisa sedikit orang yang tetap duduk tanpa tindakan. Tidak mungkin mereka tidak iri pada Amela, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung Damar. Hanya kalian-kalian saja, kan? Kata Damar sambil menatap Rahmat dan yang lainnya. Pria itu menggertakkan giginya dan memperingatinya, Damar, Amela memang cantik, tapi dia benar-benar tidak berbakat. Dia bertahan di perusahaan ini karena kecantikannya saja. Dia sengaja menggantung pada Aditya. Kamu masih muda, jangan tertipu oleh wanita ini. Damar tersenyum dan mengabaikan apa yang dia katakan. Karena kalian ingin mengundurkan diri, maka aku akan memuaskan keinginan kalian. Kalian yang mengundurkan diri atas inisiatif, dan yang lain telah menyaksikannya. Kalian boleh kemasi barang masing-masing dan tinggalkan perusahaan. Jika 10 ketua kelompok penjualan dikosongkan, maka staf yang lama akan diangkat. Staf penjualan yang kosong itu akan direkrut lagi, kata Damar. Lalu dia lanjut berkata, sekarang bisnis utama kami, yaitu kerjasama dengan pihak keluarga Wong, dan proyek-proyek perusahaan lainnya tidak memerlukan staf penjualan. Seharusnya ada banyak orang di kantor cabang yang dapat mengganti posisi kalian. Dia memandang Rahmat dengan senyum tipis dan berkata, apakah kamu pikir kamu benar-benar tidak akan dipecat kalau kalian bergabung? Kamu menganggap dirimu terlalu penting. Ekspresi Rahmat tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kesal, Damar, kenapa? Kamu hanya karyawan biasa dari perusahaan, memangnya kamu berhak untuk memecat kami semua? Damar bahkan tidak memedulikannya sama sekali. Dia memandang Sasha dan berkata, Bu Manajer,
Tolong jumlah berapa saja orang-orang yang berdiri ini, dan hitung satu persatu. Kemudian pecatlah mereka semua, aku yang akan berbicara kepada Pak Anwar nanti. Wanita itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu menganggukkan kepala, ini. Apakah Pak Anwar akan bersedia? Dia tidak akan menolak permintaanku. Lakukan saja apa yang aku katakan, perintah Damar dengan nada tenang. Pada saat ini, mereka yang ingin mengundurkan diri mulai panik. Kemudian beberapa orang tidak bisa menahan diri dan duduk secara diam-diam, seolah-olah mereka ingin melarikan diri dari penghitungan. Seperti yang dikatakan Aditya, Danome Group adalah perusahaan yang terdaftar. Bagaimanapun, komisi dan bonus yang didapatkan lumayan bagus, apalagi di bagian kantor pusat. Jika bukan karena serakah, mereka pun tidak mau berdiri dan mengundurkan diri. Tekad Damar membuat mereka merasa takut, mereka ingin melarikan diri tiba-tiba. Hanya Rahmat dan yang lainnya yang terlihat kesal. Edwin memandang Damar dan menyindir, Damar, jangan menganggap dirimu hebat. Jika kamu memang generasi kaya, bagaimana kamu akan datang untuk bekerja di perusahaan kami? Aku tidak percaya kalau Pak Anwar akan bersedia memecatkan kami semua, dan Danome Group bukan milikmu. Damar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia memandang orang-orang yang masih duduk. Kalian yang dalam grup yang sama bisa melaporkan orang-orang yang baru saja berdiri. Jika semakin banyak orang berkurang dari grupmu, kesempatan untuk menjadi ketua akan lebih besar. Manajer Sasha, kamu bisa menghitung jumlah orang, aku akan mengecek di kantor dulu. Kata Damar, apa yang kamu sombongkan? Rahmat menggertakkan giginya. Damar pun tidak melihatnya lagi, dia berjalan keluar dari departemen penjualan setelah itu. Lalu berjalan menuju ke ruang kantor. Sasha terdiam sebentar, lalu berjalan ke kantornya dan mengeluarkan buku catatan. Dia mulai mencatat nama-nama orang yang berdiri barusan. Bu Sasha, apa maksudmu? Apa kamu benar bermaksud untuk memecat kami semua? Kamu benar-benar berpikir bahwa Damar memiliki otoritas yang begitu besar? Rahmat menjadi panik ketika melihat Sasha mulai mencatat. Wanita itu tidak berbicara banyak, dia berjalan keluar lalu mengumumkan pada mereka. Selain beberapa ketua grup yang telah berdiri tadi, kalian dapat datang ke kantorku untuk melaporkan orang lain. Kata Damar benar, semakin berkurang orang dari grupmu, peluangmu untuk menjadi ketua akan lebih besar. Setelah berbicara, dia berjalan kembali ke kantor. Keuntungan selalu menjadi motivasi terbesar bagi umat manusia. Tidak lama kemudian, beberapa orang mulai bangkit dan berjalan menuju kantor Sasha. Dan kali ini, wajah Rahmat dan yang lainnya benar-benar suram. Jangan khawatir, aku tidak percaya Damar mampu melakukan ini. Perusahaan tidak sanggup kalau 3 atau 40 orang dipecat dari departemen penjualan sekaligus. Bersambung.